Hai guys, kembali dengan saya Robin Chiang. Ya, hari ini saya akan membahas tentang kejadian yang viral beberapa hari yang lalu, di mana ada seorang tukang parkir yang memukul seorang anak muda. Mungkin masalah parkir ya ini, tapi itu sudah kejadian. Nah, hari ini saya dengan Steven ya akan menjelaskan bagaimana kita menangani hal tersebut. Sebelumnya mari kita simak videonya. Biar dengar suara. Enggak, dikit biar kedengaran suara. Loh, kamu mau turun tapi sampai turun. Di saat kita menemui situasi seperti itu, ya apa yang harus kita lakukan? Di videonya kita bisa lihat bahwa anak muda itu tangannya di bawah, ya. Pada saat self defense situation, apa yang harus kita lakukan adalah tangan kita harus di atas. Ya, tujuannya apa? Untuk memproteksi. Juga untuk siap menyerang jika terjadi sesuatu. Apa yang saya maksud? Oke, baik. Misalnya begini. Di sini tangan saya di bawah, ya. Seperti kejadian tadi di video bahwa orang itu mukul, coba mukul. Tangan saya di sini. Maka saya tidak bisa melakukan apa-apa karena tangan saya di bawah. Ya. Tetapi kalau tangan saya di atas seperti ini, nah, di sini saya mungkin bisa blok. Kalau saya nggak seperti saya masih bisa tercover, nggak kena muka saya. Meskipun tetap sakit ya, kita bilang tetap sakit. Atau yang kedua, kita bisa melakukan teknik-teknik bela diri yang akan saya jelaskan di saat kita menemukan situasi yang membahayakan diri kita. Ya, sekali lagi tangan kita harus kita angkat ya, seperti ini. Ya. Dan mata kita sekali lagi lihat posisi, lihat tangannya dia itu membawa apa. Di video tadi tangannya membawa tongkat. Jadi kita harus hati-hati dengan tangan yang ini. Ya, itu akan menjadi fokus kita ya untuk self defense ya. Seperti ini, tangan kita diangkat seperti ini. Kita harus juga siap, dia bergerak nggak? Dia mengayunkan tangannya atau tidak? Ya, kalau dia mulai bergerak, kita harus bergerak juga. Ya. Sekali lagi, di mana kalau ini di dalam serangan baseball bat ini, yang bagian yang paling menyakitkan atau mematikan itu ada di ujung, ya, di ujung. Jadi kita jangan sampai ada di posisi ujungnya baseball bat. Kita harus bisa masuk. Kalau kita kena di sini, ini nggak sesakit kalau di sini. Apalagi kalau kita bisa masuk ke dalam. Jadi contohnya adalah bahwa kita ini harus segera masuk ke dalam kalau terjadi sesuatu. Kalau ada serangan dari tongkat atau baseball, ya kita harus menutup jarak, ya masuk ke dalam. Ya itu yang hal pertama. Yang tadi kita harus tutup jarak, ya. Jadi kalau dia swing, kita nggak mau berada di jarak yang paling jauh seperti ini. Ya ini akan sangat menyakitkan, ya. Kita harus masuk ke jarak yang dekat, ya sedekat mungkin dengan orangnya. Ya, jadi di sini kita harus bisa masuk dan kita kontrol. Oke. Di sini yang umum biasanya serangan itu adalah dari sini, ya, dan dari sini. Oke, di video tadi serangannya adalah dari posisi sini. Alright, meskipun dia mencoba menyerang dari sini, dia mengancam ya, dia mengancam tapi dia tidak menyerang. Ya, ini dari sisi sini. Oke, jadi kita harus masuk ke dalam. Satu catatan tambahan adalah pada saat kita menemukan situasi di mana terjadi eskalasi, ya emosi ya, jadi kedua belah pihak merasa emosi meningkat. Nah di situ kita harus berusaha menurunkan ya tegangan itu. Jadi jangan sampai kita nantang ya, orangnya tadi itu kenapa dipukul? Dia nantang, pukul saya, dipukul beneran. Karena orang lagi emosi, orang emosi jangan ditantang. Orang emosi itu ya kita dinginkan, kita sendiri harus bisa menjadi apa ya, cooler ya, kita mendinginkan situasi. Ya jangan sampai kita tantang, pukul saya lah gitu. Nah, beneran dipukul. Ya memang orangnya kena kasus, tapi kamu sudah bonyok duluan gitu loh. Jadi ngapain kamu nantang orang? Ya kalau seperti itu, misalnya masalah parkir aja, misalnya parkir, ya kasih aja uang lah. Ya kan, uang parkir berapa sih? Anggap aja paling mahal 5.000. Misalnya 5.000 kamu kasih, jauh lebih murah daripada obatnya untuk kamu ke dokter kena ini, kamu masih urusan polisi, masih apa, itu jauh lebih murah. Ya kasih aja, ngapain kamu berdebat sama
orang yang emosi gitu loh. Ya, seperti itu kasih aja. Jadi kita turunkan emosi. Ya, jadi jangan sampai kita nantang-nantang sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya akan tunjukkan ya bagaimana kita menangani serangan dari sebelah sini. Ya, pada saat ini datang, jangan lupa tutup jarak. Ya, kita maju. Oke, maju. Ya, blok dengan dua tangan ya, blok. Ya, ini juga suatu serangan juga. Pada saat kita maju, blok ya dengan dua tangan. Ya, mungkin dia bisa jatuh juga sehingga kita bisa melarikan diri. Jadi goalnya adalah kita melarikan diri ya. Jadi bukan melawan orangnya ya, bukan fighting ya. Ini adalah soft defense situation ya, dimana kita blok ya, blok. Kalau memang dia nggak jatuh kita tangkap. Nah ini kita ambil, kita elbow ya, kita elbow, dorong, kita lari. Oke, kita larikan diri. Oke, saya akan tunjukkan dari sisi satu. Oke, seperti ini. Pada saat pukul, nah saya blok dengan kedua tangan ya. Ini serangan. Di sini ada nerve, ada syaraf di sini ya. Ini kalau kita pukul dia sakit, alright, sakit. Nah, di sini saya ambil. Ini kita nih, oke. Di sini kita bisa elbow, ya. Lalu kita bisa dorong, kita lari. Ya, selalu targetnya adalah lari. Jangan pernah fighting. Kalau mungkin dia nyerang, kita dorong, sudah jatuh, sudah selesai. Ya lari aja. Ya, jadi kita selamat diri. Atau kalau bisa jangan memulai suatu pertarungan. Jadi kalau dia sudah ngancam-ngancam, sudah ngancam aja. Misalnya dia ngancam sudah mau mukul, mungkin lebih baik kita lari. Jauh lebih baik daripada kita harus menghadapi situasi seperti ini. Ya lebih baik selamat daripada konyol ya. Misalnya orangnya pakai dua tangan bagaimana? Karena tadi dia pakai satu tangan ya, dia cuma pakai satu tangan seperti ini. Oke, kalau dua tangan gimana? Ya sama aja, kita tetap masuk dengan dua tangan tadi. Ya kita blok seperti ini sama. Kita bisa ambil, kita bisa nih ya, dorong, lari. Oke, sama aja. Nah berikutnya saya akan bahas untuk dari sisi yang kedua. Jadi seperti ini. Ya, kadang-kadang kalau orang mukul seperti ini, kalau kita menghindar, dia akan balik sebelah sini pasti ya. Ini adalah serangan kedua pasti ya. Jadi di sini bagaimana kalau terjadi seperti ini? Sama aja, kita masuk, masuk, sama. Kita masuk ke dalam. Dia satu tangan, saya satu tangan dulu, tangan yang ini. Oke, dia mukul, boom. Ya, jadi kita nggak mau di posisi seperti ini, kita mau masuk, ya, masuk. Kita blok, dua tangan blok. Tangan kita kalau misalnya sudah blok, ini sebenarnya bisa nyerang mata juga, serang matanya, mata bisa, ya. Jadi pada saat dia seperti ini, blok bisa serang mata, ambil, kita bisa ini, ya, bisa dorong, lari, alright. Kalau dua tangan misalnya sama aja, dua tangan, blok sama, ya, blok seperti ini. Konsepnya adalah blok, ya, kita bisa attack atau attack tendang juga bisa, lalu kita lari bisa, ya. Jadi banyak cara. Ya, yang penting kita harus selamat, lepaskan diri. Kalau kita mau kontrol, maka kita harus tangkap, ambil, tangkap. Ini, ya, tangkap, ya, supaya kita kontrol. Alright. Tapi kalau kita mau attack, kita bisa attack. Blok, attack, mata, ya, mata, tendang, lari. Alright. Jadi itu caranya kalau kita menangani situasi seperti itu. Nah, kita coba dari posisi satunya. Oke, sama dari posisi seperti ini. Kita pukul, nah di sini, ya. Two hand. Oke, attack the eye. Ya, ambil, ini bisa. Kita dorong, lari. Ya, jangan lupa lari, ya. Never fight. Ya, sekali lagi. Ini, ya, attack the eye. Ambil, ini bisa elbow. Dorong, lari. Oke, in conclusion guys. Ya, jadi yang pertama adalah kalau kita menemukan situasi yang membahayakan, sekali lagi tangan kita angkat ya, angkat semua tangan kita. Jadi jangan dibawa, angkat. Nah, seperti ini. Kalau tangan kita diangkat ini sebenarnya posisinya siap. Ya, sekali lagi kita bisa defend. Kalau misalnya tanpa stick pun, ya misalnya tanpa tongkat atau senjata bare hand pun, ini sudah posisi siap. Ya karena apa? Kalau dia mukul, kita bisa nangkis. Nah, ini tangan kita di atas, tangkis sudah. Dia mukul bawah, kita bisa tangkis, ya, karena tangan kita di atas. Bahkan tangan kita juga siap untuk menyerang dia, ya, menyerang muka, ya, mukul pun nyerang. Ya, seperti itu, tangan kita harus di atas. Ya, jadi self defense situation. Point number 1. Ya. Yang kedua adalah jangan pernah memprovokasi orang pada saat orang emosi. Ya, dinginkan situasi, ya, supaya apa? Supaya tidak memanas.
tidak malah mencelakai kita, membahayakan diri kita atau diri orangnya juga. Kita nggak mau celaka, kita juga nggak mau orang lain celaka juga. Jadi intinya adalah kita harus win-win. Ya meskipun mungkin dia yang lebih agresif, tapi kita harus bisa menurunkan situasi, ya mendinginkan situasi. Ya jadi turunkan, dinginkan situasi. Ya jangan memprovokasi orang. Ya kalau memang itu masalah duit, ya kasih aja lah duit berapa sih? Cuma 5.000, 10.000 daripada kamu benjut ke dokter berapa duitnya, ya kan? Jadi lebih baik seperti itu. Oke guys, itu poin nomor 2. Ketiga, jika terjadi eskalasi, harus terjadi suatu perkelahian pertarungan, maka kita harus mengerti caranya, ya. Jadi tangan kita tadi di atas, ya, dan dia misalnya mukul, kita sudah siap, ya, siap nangkis. Ya, kita bisa strike ya dengan tangan kita strike aja muka ya. Target mata. Ya leher. Leher ini leher, mata, kemaluan. Ya itu coba 3 target itu kita pelajari. Mata, dan orang kena matanya sudah selesai. Dia nggak bisa lihat, kita bisa lari. Ya kena leher dia nggak bisa nafas. Ya kena kemaluan sudah dia juga sudah nggak bisa gerak, pasti kesakitan. Oke, dan kita harus lari, jangan lupa lari. Ya itu the most important thing. Guys, semoga pelajaran tadi bermanfaat. Ya, keep on practicing guys and stay safe. Ya, and see you next time. Kalau ada yang mau belajar tentang bela diri, bisa bergabung dengan kami di Tiger King MMA Camp di Jalan Raya Dieng 19 Malang. Jadi kami menyediakan berbagai macam kelas bela diri dan juga sport combat yang bisa kita pilih, yang bisa Anda pilih ya. Jadi kontak me kalau memang mau ikut, mau join, saya akan jelaskan kelas-kelas apa aja yang ada di Tiger King Camp. Oke guys, once again, keep on practicing, stay safe, and see you next time. Bye. And don't forget to like and subscribe.